Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Baik kawan-kawan, kembali lagi di channel Wasilin Official. Di channel ini kita akan membahas seputar tentang bahasa dan sastra Arab. Buat kawan-kawan yang belum mensubscribe channel kita, tolong di-subscribe dan bunyikan loncengnya agar bisa mendapatkan notifikasi video-video kita selanjutnya. Karena di channel ini kita akan mengupload video 2 hari sekali. Nah, jadi pembelajaran kita akan terus continue. Oke, untuk mempersingkat waktu, yang buat kawan-kawan yang sebelumnya sudah menonton video kita tentang al-isim, seperti janji sebelumnya, kita akan membahas setelah isim domir, kita masuk ke pembahasan ismul isyarah. Baik, semua kawan-kawan lihat ke papan tulisnya. Bismillah. Ismul isyarah. Apa itu ismul isyarah? Kita lihat definisi dalam bahasa Arabnya dulu. Ismun mabniyun yadullu ala muayyanin bil isyarati ilaihi. Lebih gampangnya artinya seperti ini. Kata mabni atau isim yang telah baku bentuk akhirnya dan dia memiliki makna tunjuk, isyarah. Nah, lebih gampangnya, simpelnya gini aja. Isim isyarah itu kata tunjuk. Kata yang digunakan untuk menunjukkan sesuatu. Nah, dan isim isyarah itu terbagi ke 2. Yang pertama, lil qarib, kata tunjuk untuk yang dekat. Lil ba'id, satu lagi, kata tunjuk untuk yang jauh. Nah, gimana sih bentuk kata tunjuk? Nah, lihat ini contohnya. Hadza. Bentuk hadza ini adalah isim isyarah yang artinya ini. Hadza digunakan untuk mudzakkar atau laki-laki. Hadzani ini 2. Menunjukkan kepada ketika kita ingin menunjukkan ini 2 spidol, hadzani. Nah, karena ini kan kolam. Hadzani qalamani, 2 pulpen. Ketika kita ingin menunjukkan 2 benda menggunakan hadzani. Kalau yang tadi yang pertama hadza ini 1 mufrad ya, tunggal untuk mudzakkar. Kemudian untuk muannas, untuk perempuannya hadhihi. Hatani untuk 2 tapi untuk muannas, untuk perempuan. Nah, jamaknya haula. Nah, dan haula ini penggunaannya berbeda dengan hadza. Kalau hadza, hadhihi, hadani, hatani ini boleh digunakan untuk untuk orang manusia atau untuk benda-benda mati. Kalau haula dia hanya khusus untuk orang. Nah, dia tidak bisa masuk ke benda-benda lain, seperti benda-benda mati. Kalau ingin benda mati jamak, bentuknya banyak, pakai hadhihi. Nah, kemudian ada satu lagi menunjukkan tempat. Huna. Huna itu artinya di sini. Nah, itu untuk kata tunjuk lil qarib. Kemudian yang kedua, lil ba'id, untuk menunjuk yang jauh. Kalau ini kan tadi dekat, hadza kita bilang. Dan kalau kita taruh misalnya agak jauh. Nah, ini jauh nih, jauh, nampak? Jauh ah? Kita menunjuk seperti ini. Nah, dzaka atau dzalika. Dzalika. Nah, dzalika. Kemudian tilka. Nah, tilka.
Nah, ini deh, nih. Dia ada pertama dzaka sama dzalika atau dzataka atau tilka. Maaf ini salah nih. Tilka. Kalau dzaka atau dzalika ini lil mufrad. Tetap dia lil mufrad. Satu. Kemudian tilka gitu juga lil mufrad. Satu. Kemudian ulaika. Ulaika sama juga artinya untuk jamak, banyak. Haula juga untuk banyak, menunjukkan. Tapi yang ini untuk lil qarib, yang ini lil ba'id. Nah, kemudian hunaka. Hunaka untuk tempat, yang artinya di sana. Kalau ulaika ya tadi, balik lagi ke ulaika. Ulaika itu orang ramai. Bisa kita bilang mereka. Nah, mereka itu menggunakan kata bahasa Arabnya ulaika. Mereka itu. Nah, gitu. Kemudian kadza wa kadzalika. Ini artinya untuk mengatakan begini. Kalau begini kahada. Kalau ini artinya begitu. Kadzalika. Nah, begitu pula gitu. Menggunakan kadzalika. Baik, kawan-kawan dan adik-adik, kita masuk ke dalam contoh biar lebih jelas. Hada baitun. Baitun artinya rumah. Hada artinya ini. Ketika kita ingin bilang ini rumah, pakainya hada baitun. Karena dia bentuknya muzakkar. Nggak ada tamar butoh seperti ini. Nah, tilka ghurfatun. Itu ruangan artinya. Tilka ghurfatun. Itu ruangan. Kenapa pakai tilka? Karena dia ada tamar butoh di ujung. Menandakan mu'annas. Nah, di video-video sebelumnya sudah pernah kita jelaskan juga tentang apa itu tak taknis. Nah, kemudian babun. Apa arti babun? Pintu. Nah, kalau mau bilang itu pintu, menggunakan dzalika babun. Itu pintu. Kalau mau bilang ini pintu, hadza babun. Kalau mau bilang di sini pintu, huna babun. Kalau mau mengatakan di sana pintu, hunaka babun. Nah, kawan-kawan cuma perlu mengetahui ini dulu. Nah, kata tunjuk yang 6 ini. Nah, seiring berjalan waktu nanti kita akan menjelaskan apa itu haula, apa itu ulaika, apa itu hadani, hatani. Nah, fokus ke pembahasan ini. Kemudian kembali lagi ke kosakata. Miftahun artinya kunci. Maktabun artinya meja. Misbahun artinya lampu. Jidarun artinya dinding. Hammamun artinya kamar mandi. Ghurfatun ruangan. Saburatun hadhihi saburatun. Ini papan tulis. Maktabatun hunaka maktabatun. Nah, kalau huna dan hunaka ini huna dan hunaka itu bisa digunakan untuk muannas dan muzakkar. Boleh kita gunakan ke babun, misalnya hunaka babun. Boleh juga ketika kita ingin mengatakan maktabatun, bisa juga menggunakan hunaka maktabatun. Di sana perpustakaan. Nah, berbeda dengan hadza sama hadhihi. Dia ada bentuk muzakkar, ada bentuk muannas. Tapi kalau huna dan hunaka dia tidak ada bentuk muzakkar dan muannas. Dia boleh dipakai kedua-duanya. Cuman yang membedakan dia, satu yang lil qarib ini, dan ini yang lil ba'id. Baik. Mistaratun artinya roll atau penggaris. Nah, ini ya contoh. Hadhihi mistaratun. Roll.
hadiqatun, taman artinya. Sayyaratun, mobil. Nafizatun, nafizatun artinya jendela. Baik. Nah, ini kosakata ini sudah bisa adik-adik atau kawan-kawan hafalkan untuk bisa menambah kosakata adik-adik dan kawan-kawan. Nah, mungkin untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas masalah jumlah. Karena adik-adik dan kawan-kawan sudah tahu apa itu isim isyarah, sudah tahu apa itu dhamir, sudah tahu apa itu isim. Jadi kita akan masuk ke dalam jumlah. Nanti di jumlah kita akan menjelaskan apa itu jumlah ismiyah, apa itu jumlah fi'liyah, apa itu syibhul jumlah. Nah, untuk adik-adik di rumah nih bisa buat bisa dicoba-coba sendiri nih. Nah, bisa dicoba sendiri, diubah-ubah katanya. Kan udah tahu nih kosakata. Kalau mau bilang di sana, saya bilang di sana mobil. Berarti menggunakan, kalau di sana menggunakan hunaka. Hunaka sayyaratun. Nah, di mana kalau kita bilang di mana Ustadz? Nah, Ustadz, kalau kita bilang maaf ya. Kalau mau bilang di mana Ustadz? Aina Ustadz? Hunaka Ustadz. Di sana Ustadz. Nah, kemudian misalnya mau bilang mau menunjukkan kata benda, misalnya kayak yang udah hafal nih, babun, nggak usah lagi pakai kata pintu. Kalau mau praktekin, ketika lihat pintu langsung bilang hadza babun. Nah, jadi adik-adik dan kawan-kawan sudah bisa melatih sedikit demi sedikit kosakata bahasa Arab. Cara prakteknya, setiap kata benda yang sudah dihafal digantikan dengan bahasa Arab. Misalnya adik-adik ini kan udah tahu mobil, jangan bilang lagi mobil, bilang sayyarah. Nah, ntar ada kawan-kawan bilang apa sih bilang sayyarah, apa tuh maksudnya, kan nggak ngerti. Dibilang buat kawan yang nggak ngerti, makanya belajar bahasa Arab. Nah, oh itu bahasa Arab, iya bahasa Arab, apa artinya ditanya, mobil. Nah, sayyaratun artinya mobil. Gitu juga kayak di sekolah. Kemarin kan udah kita bahas kolamun artinya pulpen. Nah, adik mau pinjam pulpen nih sama kawan. Pinjam kolam bentar. Atau pinjam kolamun boleh juga. Dimatikan ujungnya, yang enak dimatikan ujungnya aja. Pinjam kolam bentar. Kawan-kawan yang di sekolah yang belum belajar bahasa Arab bingung, apa itu kolam? Nah, adik-adik bisa menjelaskan ke kawan, kolam itu artinya pulpen. Kolam itu bahasa Arab. Nah, gitu cara mempraktikkan bahasa. Jadi lama-lama sering diasah, bahasanya akan lengket. Kalau dihafal susah, kalau dihafal nanti hilang. Nah, udah banyak kita hafal, nanti karena kita nggak praktekkan, hilang. Nah, baik adik-adik, mungkin kita akhiri sampai di sini karena pembahasan ini nggak terlalu susah. Mungkin besok kita akan lebih membahas masalah jumlah biar adik-adik bisa membuat udah bisa mengarang lah dengan bahasa Arab. Baik adik-adik semua, kalau belum paham tentang pembahasan masalah isim isyarah bisa menanyakan di kolom komentar. Oke, jangan lupa klik like, subscribe, nyalakan loncengnya, dan share video ini ke sosial media adik-adik sekalian. Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.